Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan operators, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang operator precedence, kemudian kita juga membahas arithmetic operators, kemudian yang terakhir juga telah membahas assignment operators. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti series pembahasan operator sebelumnya, silahkan kalian lihat di Miscal Channel. Di sana saya telah membahas tentang operator precedence, kemudian arithmetic operators, dan assignment operators. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya bitwise operators, kemudian conversion operators, kemudian incrementing dan decrementing operators, kemudian kita akan membahas juga yang namanya logical operators. Terakhir kita akan coba untuk membahas yang namanya string operators. Seperti biasa kita akan buka terlebih dahulu dokumentasinya, baru nanti saya akan jelaskan, dan terakhir baru kita akan praktekkan satu persatu agar teman-teman lebih memahami materi yang disampaikan. Ya, silakan teman-teman buka browsernya, kemudian silakan kunjungi php.net/manual/in. Kita akan masuk ke pembahasan operators, kemudian kita akan membahas bitwise operators. Nah, di sini teman-teman, bitwise operator di sini mengizinkan kita untuk mengevaluasi dan memanipulasi specific bit with an integer. Artinya kita bisa memanipulasi bilangan biner dengan menggunakan integer. Nah, operator yang disediakan kita bisa menggunakan operator AND seperti ini, kita gunakan lambang dan, atau kita bisa juga gunakan OR. Di sini kita gunakan tanda garis seperti ini. Yang berikutnya XOR, kita bisa gunakan logo seperti ini. Kemudian NOT kita bisa gunakan seperti ini ya. Kemudian shift left kita bisa gunakan ini ya, kecil dari 2 kali ini. Kemudian shift right kita bisa gunakan besar dari seperti ini 2 kali ya. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman kalau kita ke bawah. Nah, di sini ketika kita menuliskan code misalnya, kita ingin gunakan 1, ya 1. Kemudian kita N, di sini menggunakan operator N. Di sini kita masukkan angka 5, hasilnya itu ya, resultnya itu 1. Nah, kenapa bisa 1 ketika kita masukkan 1 dan 5? Karena 1 akan di-convert terlebih dahulu ke bilangan biner, ya, bilangannya ini 0, 0, 0, 1. Dan 5 ketika di-convert ke biner, akan menghasilkan 0101. Nah, bilangan 001 dan 0101 ini ketika digabung dengan operator N seperti ini, maka akan menghasilkan nilai 0001 ya. Kita akan coba, kita buka terlebih dahulu VS Code kita. Kemudian yang ini adalah latihan kita sebelumnya, saya ingin komen saja semuanya. Oke, kita buat di sini variabel 1 dengan nilai 1, kemudian kita akan buat variabel 2 dengan nilai 5, kemudian kita akan echo variabel 1 n, kita gunakan logo dan seperti ini, kemudian variabel 2. Kita akan lihat di layar kira-kira berapa hasilnya. Kita buka terlebih dahulu browsernya, kemudian kita kunjungi localhost/latihan, kita masuk ke operators. Nah ya, kalau teman-teman perhatikan hasilnya adalah 1. Sesuai penjelasan ini, hasilnya adalah 1. Kalau kita masukkan angka misalnya 8 dan 5, kita coba 8 dan 5. Ini saya ganti angka 8. Kita akan lihat hasilnya. Apakah hasilnya 0? Kita akan reload. Nah, maka hasilnya akan 0. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai bitwise operator, teman-teman bisa kunjungi atau bisa googling dengan menggunakan keyword table logika. Kemudian di sini ada gambar yang cukup bagus di website microdata.co.id. Nah, di sini penjelasannya ya. Jika dia 00, yang mana dia adalah menggunakan logika AND, maka outputnya akan 0. Kalau 10 maka dia 0, 01 maka 0, 11 akan bernilai 1. Sederhananya untuk logika N itu teman-teman, semuanya harus bernilai 1 baru akan menghasilkan nilai 1. Apabila 1 saja yang bernilai 0 atau false, maka nilainya akan false. Nah, kebalikan dari OR. OR itu apabila 1 saja yang bernilai benar seperti ini, maka outputnya akan bernilai benar atau 1. Ya.
Kalau misalnya semuanya bernilai 0, 0 baru dia akan 0 ya. Begitu juga XOR dan NAND, NOR dan XNOR ini teman-teman bisa kunjungi, bisa googling ya di sini. Teman-teman bisa gunakan keyword tabel logika, maka di sini cukup banyak referensi untuk teman-teman pelajari. Nah, dengan memahami bagaimana gerbang logika ini ya, tabel logika ini AND, OR, XOR, maka teman-teman tentu akan mudah untuk memahami bitwise operator ya. Di sini kalau kita gunakan OR, kalau di sini petunjuknya kalau OR ya seperti ini. Kalau menggunakan OR, menggunakan ini, maka ketika bilangan 0 dan 5 hasilnya ada 5. Kita coba yang ini. Kita coba 0 dan ini kita ganti, ini adalah M, kita akan ganti menggunakan logo ini. Ya, seharusnya berdasarkan petunjuknya di sini ya. Jika 0 dan 5 hasilnya adalah 5. Kita reload. Nah ya, benar ya, hasilnya adalah 5. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, 0 akan di-convert terlebih dahulu ke bilangan biner, hasilnya adalah 0, 0, 0. Kemudian 5 juga akan di-convert ke bilangan 0, hasilnya adalah 0, 1, 0, 1. Kemudian dari kedua bilangan biner ini, digabung menggunakan operator OR akan menghasilkan 0, 1, 0, 1. Kemudian di-convert kembali ke bilangan desimal, maka menghasilkan nilai 5. Nah, inilah yang muncul di layar. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan. Yang berikutnya adalah conversion operators. Nah, ini ya kalau di matematik, kalau kita belajar di sekolah ini adalah perbandingan. Yang pertama di sini adalah equal atau sama dengan. Ya, kalau di PHP itu menggunakan dua sama dengan. Kalau satu sama dengan itu namanya assignment. Ya, kalau dua seperti ini namanya perbandingan atau conversion. Harus dua seperti ini atau tiga ya. Apa sih bedanya? Kalau yang dua itu dia equal ya, nanti katanya seperti ini akan bernilai benar jika variabel A adalah sama dengan variabel B after setelah typing juggling. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Apa sih bedanya yang pertama ini dan yang kedua ya. Kalau yang kedua ini tipenya harus sama ya, ingat. Nah, ini ya, kalau perbedaan yang ini, kalau di matematika, dua ini sama saja, yaitu sama dengan. Kalau ini tidak sama dengan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama menggunakan tanda seru dan sama dengan, kemudian bisa menggunakan ini, kecil dari, besar dari. Ya. Kemudian ada juga yang namanya not identical, seperti ini. Ya. Kemudian kecil dari, besar dari. Nah, ini kecil dari sama dengan, kita menggunakan kecil dari seperti ini, kemudian kita buat sama dengan. Kalau di pemrogramannya, kemudian yang berikutnya ini adalah besar dari sama dengan. Kemudian yang terakhir di sini adalah phase shift. Ya, kita akan tes yang ini, kita akan coba sebagian ya. Nanti teman-teman jika ingin lebih lengkap silahkan kunjungi dokumentasi resminya. Di sini juga banyak latihan-latihan yang diberikan. Bahkan juga ada di sini kalau teman-teman scroll ke bawah juga ada masukan-masukan dari para pengguna ya. Di sini ada lebih kurang kontribusinya 12 catatan nih, 12 note ya. Di sini masukan-masukan dari berbagai banyak orang ya. Kita akan tes yang pertama. Kita akan tes yang ini equal. Dan sekaligus kita akan tes juga apa sih bedanya equal sama identical. Ya, bedanya ini ya, menggunakan 2 sama dengan dan menggunakan 3 sama dengan. Kita akan tes. Ya, ini saya komen. Saya ingin buat satu variabel. Variabel 1 nilainya adalah 2. Oke. Yang kedua, saya ingin buat variabel 2. Nilainya juga 2 seperti ini. Selanjutnya untuk melihat hasil perbandingan kita akan gunakan pargam. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini variabel 1. Kita gunakan yang pertama sama dengan 2. Ini adalah equal to ya. Kemudian variabel 2. Di koma. Kita lihat hasilnya di layar. Reload. Nah ya, true. Maka dia akan bernilai benar. Ya, hasilnya adalah benar. Nah, bagaimana yang berikutnya? Kita pardam saja di sini. Kemudian variabel 1 sama dengannya 3 kali. Kita lihat variabel 2 seperti ini. Ya, dan ini akan saya ganti menjadi string seperti ini.
Jadi yang pertama adalah integer. Komen sini integer. Kemudian yang ini adalah string. Ya, ini adalah hal yang berbeda. Cuman kita lihat apa sih bedanya. Yang pertama ini adalah equal. Yang ini adalah komen. Yang ini adalah identical. Kita lihat apa sih bedanya. Kita akan reload. Nah ya, yang pertama menghasilkan nilai true, yang kedua dia akan menghasilkan nilai false. Ya, yang ini ketika teman-teman menggunakan equal, maka yang terjadi adalah juggling type seperti yang penjelasan saya sebelumnya di video sebelumnya ini penjelasannya. Jadi dia akan dianggapnya sama. Ya, variabel 1 dan variabel 2 ini dianggap bernilai sama. Variabel 2 itu nilainya diubah secara otomatis karena ada juggling ya. Maka dianggapnya sama. Jika nilainya sama maka dia true. Sementara yang berikutnya tipenya harus sama. Ingat teman-teman, tipenya berbeda sehingga dia mengembalikan nilai false seperti ini. Ya, nilainya adalah false. Ya, ini untuk yang ini. Ya, untuk yang ini bagaimana? Ya, ini sama saja, tinggal teman-teman ganti saja operatornya seperti ini. Ya, kita coba matikan yang ini. Kita pakai yang satu saja. Nah, ini ya tidak sama dengan. Ya, dia akan mengecek apakah variabel 1 tidak sama dengan variabel 2. Kita lihat hasilnya. Reload. Nah, maka nilainya false ya. Karena dianggap ya sama ya. Kalau ini saya ganti, kita akan mencoba ganti ini menjadi 3. Ya, ini seharusnya tidak sama. Dan hasilnya seharusnya adalah true. Kita coba reload. Ya, benar ya, ini hasilnya adalah true. Ya, kita tidak akan praktekkan semua teman-teman karena saya khawatir videonya terlalu panjang. Jadi teman-teman yang ingin mencoba silahkan teman-teman praktekkan satu persatu kira-kira hasilnya bagaimana. Ya, dengan banyaknya teman-teman praktek tentu akan mengasah kemampuan programming teman-teman. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini adalah incrementing dan decrementing operators. Yang ini yang cukup penting juga untuk teman-teman ketahui. Nah ya, di sini katanya PHP support dengan style free and false increment and decrement operator. Jadi katanya bahasa PHP itu support dengan bahasa C atau gaya penulisan di bahasa C. Jadi dia kalau seperti ini adalah free increment, kalau seperti ini adalah false increment ya. Kalau sebelumnya itu namanya free increment, kalau sesudahnya itu namanya false increment. Kita akan coba praktekkan. Saya ingin copy saja ini ya. Kita copy ini dan kita akan paste di VS Code kita. Di sini kita timpa saja. Paste di sini. Oke ya. Yang pertama di sini variabel A itu di assignment dengan nilai 5. Kemudian variabel A di sini ditambahkan dengan plus 2 kali, baru di echo kembali variabel A ini. Kira-kira yang muncul apa? Nah, di sini saya ingin ganti menjadi variabel B sehingga dia tidak berubah nilainya untuk yang ini. Ya, kalau berdasarkan petunjuknya, yang ini akan menghasilkan nilai 5. Kemudian kalau kita echo kembali akan menghasilkan nilai 6. Nah, berbeda kalau ini. Ya, ketika ini di-echo, dia akan menghasilkan nilai 6. Kemudian kalau ini di-echo kembali, maka akan menghasilkan nilai 6. Ya, kita akan lihat di layar. Reload. Nah, ya. Ini seperti penjelasannya menghasilkan nilai 5. Dan ini menghasilkan nilai 6. Dan ini 6. Dan ini 6. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Ketika teman-teman menggunakan false increment seperti ini, tanda tambahnya setelah variabel, jadi dia akan menampilkan nilai sebelumnya kalau teman-teman echo langsung seperti ini. Dan kita bisa echo kembali ya untuk melihat nilainya. Maka nilainya akan muncul, akan menghasilkan 5 plus 1, ya 5 tambah 1 seperti ini. Berbeda dengan free increment seperti ini. Dia langsung menambahkan 5 tambah 1, ya maka yang muncul adalah 6, ya katanya di sini 6. Dan kalau kita echo kembali, ya tentu nilainya sudah menjadi 6 seperti ini. Nah, untuk increment dan decrement ini dalam penggunaannya itu lebih banyak digabung dengan penggunaan pengulangan ya seperti ini. Saya ingin contohkan kepada kalian. Untuk pengulangan nanti akan ada video khusus dan di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana increment dan decrement itu bekerja. Misalnya seperti ini kita punya satu for seperti ini. Kemudian di sini ya secara otomatis tadi
nilai variabel i dimulai dari 0, yang mana nilainya akan berhenti nantinya di nilai kecil dari 6, berarti di angka 5, dan di sini terjadi increment ya, akan otomatis 0 tambah 1, 1 tambah 1, kemudian dan seterusnya. Kita akan echo di sini ya. Kita gunakan ini saja biar cepat. Kemudian saya aktifkan kembali dan saya ganti di sini hasilnya seperti itu. Kemudian di sini variabel i. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Reload. Nah ya, maka kita mendapatkan hasilnya 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, seperti yang saya sebutkan. Maka dia akan menambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini kalau kita ganti menjadi kurang, otomatis ya 0 kurang 1 kurang 1 kurang 1 ya. Nah yang berikutnya harus kita ganti adalah di sini ya. Di sini harus kita ganti, kita harus ubah dia. Kita akan hentikan pengulangannya di sini besar dari min 6. Artinya ketika dia menemukan min 5, maka dia akan berhenti. Kita akan lihat hasilnya. Reload. Nah ya, maka dia akan berhenti di min 5. Ya, inilah penggunaan increment dan decrement, yang mana untuk ini akan banyak ditemukan di pengulangan. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah logical operators. Nah, logical operators, teman-teman bisa gunakan ini, AND, OR, XOR, atau teman-teman bisa gunakan dan 2 kali seperti ini untuk AND, atau seperti ini, ya 2 kali, ini adalah OR. Untuk memahami logical operator ini, seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman harus menguasai tabel logika ini. Ya, ketika teman-teman menguasai ini, tentu akan lebih mudah memahami logical operator ini. Sebagai contoh, ini kita tes ya. Kita tes menggunakan N seperti ini. Kita akan matikan ini. Kemudian kita akan pardam. Saya ingin nilainya 1, N 1. Ya, seharusnya nilainya adalah 1 atau true ya. Sesuai tabel logika, kalau 1 akan menghasilkan 1. Kita akan reload ini. Nah, true ya. True sama dengan 1 ya. Kalau ini kita ganti 0, seharusnya false seperti tabel logikanya. Ini adalah kalau dia 1 0 atau 0 1 adalah 0. 0 adalah false. Kita enter. Nah, nilainya adalah false ya. Teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini. Selain mengetikkan N, teman-teman juga bisa menggunakan logo dan seperti ini 2 kali. Kita akan lihat hasilnya. Ini kita akan ganti 1. Seharusnya nilainya adalah true. Kita enter. Nah ya, hasilnya adalah true. Nah, ini adalah untuk logical operators. Kita bisa gunakan logo seperti ini atau langsung kita ketikkan N seperti ini. Ya, teman-teman silahkan baca dan tes satu persatu. Ya, tapi sebelum praktek ke sini, saya sarankan teman-teman untuk memahami bagaimana logika-logika ini bekerja. Ya, ada yang namanya AND, OR, ada yang namanya XOR dan lain-lain. Ya, silahkan teman-teman pahami bagaimana logika ini bekerja. Ya, yang berikutnya yang ingin kita bahas, yang terakhir adalah string operators. Nah ya, di sini penjelasannya, di sini ada 2 ya, two string operators, ada 2 string. Yang pertama menggunakan titik ya untuk menggabungkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini ya, Simon operator ini, titik sama dengannya. Ini telah kita praktekkan di Simon operator sebelumnya ya. Kalau misalnya seperti ini, variabel A diisi dengan hello, kemudian variabel A kembali di assignment kembali tapi menggunakan tanda titik, kemudian sama dengan hello, akan menghasilkan hello would. Ini sama saja seperti ini ya, variabel A diisi dengan hello, kemudian variabel B diisi dengan variabel A titik would, maka dia akan menghasilkan hello would. Kita akan tes. Saya akan hapus ini. Kita akan buat variabel 1 yang mana isinya adalah hello, kemudian kita akan echo variabel 1 titik ya, titik untuk menggabungkan ke string berikutnya. Di sini kita akan buat spasi PHP seperti ini, titik koma. Kita akan lihat seharusnya hasilnya adalah hello PHP. Kita reload. Nah ya, hello PHP.
Teman-teman juga bisa gunakan seperti ini, gaya penulisan seperti ini, ya. Maka ini akan kita ganti seperti ini. Saya komen ini. Selanjutnya variabel 1 itu kita buat seperti ini. Titik sama dengan kutip 2 PHP. Atau ini kita ganti menjadi misalnya miskal titik koma, ya. Kalau teman-teman lihat di layar, kita echo terlebih dahulu. Echo variabel 1. Kita akan lihat apakah dia menjadi hello miskal. Reload. Nah, maka dia akan menjadi hello miskal, ya. Sesuai penjelasannya seperti ini, ya. Untuk yang array operator dan type operator tidak akan saya bahas di sini karena pembahasannya untuk pemula cukup membingungkan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Kemudian, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.